Terus kenapa kok bisa muncul Kediri saat ini menjadi bahasa umumnya adalah tuan rumah nih untuk penyelenggaraan HPN yang ada di Kediri? Secara umum ekonomi di Kediri, Kabupaten maupun kota, secara umum ekonominya sudah tidak terjadi inflasi maupun tetapi stabil. Untuk acara puncak sendiri ini kan biasanya ada kayak penganugerahan atau PWI Awards itu sepertinya sifatnya juga seremonial. Seperti ini. Dan masyarakat belum bisa menikmati. Salam pemuda. Oke, teman-teman Bumpuan dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Yohanes Putra Noari di KNPI Talk. Dan malam hari ini KNPI kehadiran tamu istimewa dan luar biasa, di mana dua tamu spesial ini merupakan rekan-rekan dari PWI Kediri. Langsung saja kita sambut. Beliaunya adalah Bapak Bambang Iswahyudi selaku Ketua PWI Kediri dan Bapak Yusuf Abidin yang merupakan Sekretaris PWI Kediri. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jangan lupa. Alhamdulillah. Wajib hukumnya. Karena situasi saat ini harus sehat. Alhamdulillah. Iya, mahal harganya. Pak Yusuf, gimana kabarnya? Lama 2 abad kita nggak bertemu. Alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Bumpuan dimanapun Bumpuan berada, sebelumnya saya sampaikan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita di DPD KNPI Kota Kediri. IG-nya juga di DPD KNPI Kota Kediri. Dan langsung saja malam hari ini kita membahas tema kali ini adalah memperingati Hari Pers Nasional ke-77 tahun 2023 di Kediri. Nah, mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh menjelaskan HPN itu seperti apa, mungkin Pak Bambang bisa menyampaikan Hari Pers itu apa sih? Jadi ini kan kita anak-anak muda di Kota Kediri biar tahu. Jadi pengalaman tentang jurnalis atau kewartawanannya. Monggo Bang. Sebenarnya ada 2 hal yang perlu diketahui secara umum. Yang pertama dari segi sejarah. Yang kedua adalah masalah daripada keberadaan wartawan itu sebagai pilar demokrasi. 4 pilar, salah satunya adalah jurnalistik itu. Sejarah ini Indonesia merdeka tidak terlepas dari sebuah perjalanan para wartawan juga hadir di situ. Nah, di proses itulah mulai dari sejarahnya, mulai zaman Belanda sampai proses hingga kemerdekaan itu semua ada. Artinya proses para wartawan pada proses itu terus berlaku. Artinya terus diiringi terus informasinya, penyebaran yang sifatnya membangun untuk ke patriotisme itu ada semuanya di wartawan juga ada. Puncaknya pada saat Indonesia merdeka dan kemudian kebetulan artinya pada tanggal 9 Februari itu juga yang 38 itu ulang tahunnya PWI. Tapi yang ke-77 itu adalah Hari Pers. Hari Pers ya. Nah, jadi melekat. Tetapi bukan berarti bahwa Hari Pers Nasional itu milik PWI, bukan. Tetapi Hari Pers Nasional adalah milik para jurnalis yang ditentukan oleh pada waktu itu oleh SK ya. Waktu Presiden Soeharto masalah itu. Jadi Hari Pers Nasional itu diselenggarakan setiap tahunnya pada tanggal 9 Februari. Ya. Oke. Terus kenapa kok bisa muncul Kediri saat ini menjadi bahasa umumnya adalah tuan rumah nih untuk penyelenggaraan HPN yang ada di Kediri? Jadi mungkin saya atau monggo silakan Pak Bambang atau Pak Yusuf secara general di beliaunya. Oke. Tetapi kemudian mengapa diberinya Jawa Timur memang untuk periodisasi kepengurusan PWI Jawa Timur hari ini memang untuk penyelenggaraan peringatan Hari Pers Jawa Timur itu akan dipilih di setiap daerah. Kebetulan kan memang ini bukan yang pertama memang di Jawa Timur, tetapi model penyelenggaraan hari ini adalah dicoba untuk
Kediri sebagai pilot project memang ada beberapa rangkaian kegiatan mungkin yang nanti secara detail bisa jelaskan. Kediri kayaknya yang lebih representatif untuk ini dipandang oleh Jawa Timur gitu. Kami ikut saja sebagai struktur di bawah BWI Jatim, kami mengikut kalau memang kami dipandang untuk bisa jadi mampu gitu. Ya. Jadi poinnya adalah ini penyelenggaraan dari apa itu PWI Jatim. Ya. Jadi sebenarnya pilot projectnya PWI Jatim namun diselenggarakan di Kediri seperti itu. Iya. Ya, mungkin menambahkan ya, artinya begini. Proses-proses Hari Pers Nasional di Jawa Timur biasa terpusat di Surabaya. Iya. Ya. Terus kemudian kita mengusulkan pada waktu itu, kenapa tidak sekarang Hari Pers itu juga bisa dinikmati di daerah-daerah. Benar itu. sekali. Yang kedua, pada proses waktu itu, kalau daerah apa yang harus diperbuat daerah, terutama di situ. Artinya kita mencoba untuk menjembatani itu, memberikan masukan, memberikan usulan bahwa kita mencoba mengadakan kegiatan yang semuanya terangkum. Apa itu? Potensi daerah, ekonomi. Nah, makanya kita mengadakan expo, bazar, itu festival. Nah, di dalamnya itu adalah potensi-potensi ekonomi di daerah yang dinaungi oleh anggota PWI daerah itu untuk mengirimkan delegasinya. Nah, proses ini nanti kelengkapan ini tahun depan kita juga akan saling mengunjungi Di daerah yang nanti tahun depan ya. Mungkin besok tahun depan bisa di Malang, di Banyuwangi dan sebagainya. Kita nanti juga akan mengirimkan delegasi. Artinya apa? Potensi-potensi daerah juga akan dibawa ke daerah masing-masing. Nantinya itu satu. Dari sektor ekonomi kita juga ingin mengembangkan sentra ekonomi daerah bisa dikembangkan juga. Artinya di situ. Yang ketiga, kita ingin mengembangkan sebuah makro daripada ekonomi di Jawa Timur itu tercipta dari daerah-daerah masing-masing. Itu embrionya di situ sebenarnya. Ya kan? Kebetulan kenapa ditunjuk Kediri? Memang ada 3 daerah yang kemarin itu yang alhamdulillah kita ditunjuk bukan karena hebat, bukan karena tidak, tetapi karena kita pengen artinya apa? Bahwa kita juga menunjukkan bahwa Kediri satu mampu, yang kedua potensi Kediri juga bisa dibaca sebagai masyarakat madani yang memang punya sentra ekonomi yang bagus. Itu indeksnya apa? Kemarin sebagai indeks nomor 1 kebahagiaan, dan sebagainya. Artinya apa? Secara umum ekonomi di Kediri, kabupaten maupun kota, secara umum ekonominya sudah tidak terjadi inflasi maupun tetapi stabil. Nah, ini salah satunya. Yang selanjutnya kita menginginkan apa? Dengan adanya nanti bandara dan sebagainya, teman-teman yang datang dari daerah biar juga paham, tahu iki lho bandara, iki lho Kediri, iki lho kabupaten. Nah, nanti kenapa di acara itu nanti kita pecah Pak ya? Kita pecah ada 2. Satunya di kota, di kabupaten. Nah, kita punya misi di kabupaten juga ada, di kota juga ada punya misi. Karena bawa nama Kediri. Betul. Untuk tema pada tahun ini apa Pak Bambang? Ya, jadi tema kita ini UMKM, backbone perekonomian nasional. Wow, luar biasa. Maksudnya? Artinya kembali lagi kita saat COVID itu bagaimana perekonomian kita hancur, hampir semuanya tanpa terkecuali semua sektor. Tetapi perekonomian di Indonesia tanpa UMKM, pergerakan itu mungkin Indonesia akan jatuh. Ya, karena di sektor yang paling bawah itu ternyata UMKM yang mendobrak untuk menjadi sebagai landasan pendobrak ekonomi Indonesia. Itu. Jadi mikronya jalan, otomatis makronya juga berjalan seperti itu. Betul. Mungkin Pak Bambang bisa juga dijelaskan nih, kalau itu untuk tema di daerah atau mungkin tema yang di Kediri. Untuk temanya nasional seperti apa Pak Bambang? Ya, sebenarnya kalau kita ngomong nasional, ini nyambung. Daerah itu sebenarnya kan kita merespon. Konkretnya seperti apa? Kalau kita ngomong PES yang merdeka, PES yang berdemokrasi, bermartabat, itu kan konkretnya kayak apa? Ini bukan hanya sekedar jargon sebenarnya. Fungsi dari, kalau tadi Pak Bambang, Pak Ketua ini jelaskan bahwa fungsi pilar keempat demokrasi.
itu adalah pers. Ya, artinya pers sendiri sebagai penjaga demokrasi, menjaga marwah negara gitu, dan posisi kontrol. Sebenarnya inilah buktinya bahwa pers itu harus konstruktif untuk membangun negara. Hal-hal yang sebenarnya destruktif menurut anggapan sebagian masyarakat ini sebenarnya harus dimaknai sebenarnya sebagai fungsi kontrol. Tetapi kita juga harus adil dalam pemberitaan bahwa ini loh yang sudah diperbuat oleh masyarakat, oleh pemerintah kita. Ini yang juga kita harus tonjolkan bahwa ini ternyata hidup dan mampu menopang. Adil kan harusnya. Benar. Nah, itulah yang kemudian bukan semuanya itu negara kita itu, pemerintahan kita itu berbuat itu semuanya kontraproduktif, enggak. Ada yang produktif sekali, masih sangat-sangat produktif. Nah, kita kan tugas pers itu adalah melakukan rekonstruksi. Ini loh sebenarnya yang kan gitu yang kita sampaikan. Sebenarnya itu yang makanya kan ini nyambung sebenarnya kalau dengan tema nasionalnya adalah pers merdeka, demokrasi bermartabat. Disinilah konkretnya kayak apa sih di Kediri inilah yang kemudian ini. Jadi contohnya nanti di Kediri. Iya. Oke Pak Yusuf, luar biasa teman-teman dari PWI Kediri ini. Yang saya tanyakan Pak Bambang dan Pak Yusuf, 2 tahun ini kan kita berhenti selama pandemi ini, belum ada kegiatan sama sekali, adapun juga terbatas. Ini kendalanya apa Pak? Ini saya baca dan saya lihat bahwa teman-teman PWI Kediri ini menyelenggarakan kegiatan mulai dari 7 Maret sampai 12 Maret, mulai dari acara sosial yaitu kitanan massal, baksos, hingga puncak acara HPN yang akan diselenggarakan di Kota Kediri. Kendala tantangannya untuk kegiatan sebanyak ini seperti apa? Secara otomatis karena kita itu kan sebuah organisasi nirlaba. Iya. Tidak punya keuntungan di sana. Benar. Nah, ini juga salah satu kendala bagi kita. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengembangkan kreasi, ide dan inovasi untuk berbuat sesuatu. Yang penting itu. Nah, di momen ini ya kita harus menggandeng stakeholder yang lain. Artinya apa? Pemerintah daerah. Karena apa? Mereka adalah yang punya wilayah, punya sesuatu yang untuk kemasyarakatan juga. Apa yang kita lakukan bukan untuk kita, tapi untuk ke semua. Semua itu termasuk kita juga sebenarnya. Masyarakat juga bagian dari situ. Karena kita juga secara individual kan bagian dari masyarakat. Itu. Secara organisasi kita adalah mitra. Nah, itu. Berarti semua lingkup saling bekerja sama untuk menghasilkan acara yang akan berjalan di Kediri. Betul. Pak Yusuf mungkin bisa dijelaskan acaranya itu lebih detailnya apa saja Pak Yusuf? Kan berjalan mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 12. Ya, ini kayaknya yang mau segera untuk di launching ini adalah acara kitanan massal. Iya, tanggal 7. Acara kitanan massal pada tanggal 7 Maret. 7 Maret. Itu berada di Balai Kota. Di Balai Kota. Iya, itu kan juga melibatkan bukan hanya warga Balai Kota, warga Kota Kediri, tetapi warga Kabupaten Kediri dan sekitarnya juga kita gandeng. Saya garis bawahi dulu. Kitanan massal ini untuk masyarakat luas yang ada di Kediri Kota dan Kabupaten. Pertanyaan saya, ini gratis atau seperti apa? Gratis nih. Gratis semuanya. Dan kita harapkan dari warga yang tidak mampu. Iya. Harapannya kan gitu. Ya memang kalau saya boleh nambahkan yang tadi dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa pasca pandemi itu maksudnya memang semuanya kan lesu. Iya benar sekali. Kehilangan gairah semuanya. Benar sekali. Nah ini kan sebagai motivasi. Bukan berarti kemudian media massa ini harus ikut lesu. Kita nggak boleh lesu. Ya, lesu. Karena motivatornya kan memang di media mainstream, media massa itu yang penting. Wartawan tidak boleh lesu, PWI pun juga tidak boleh lesu. Pasca pada saat pandemi pun kami juga akan melakukan biarpun ada keterbatasan, ada protokoler kesehatan yang harus dipatuhi, tetap bukan berarti kemudian kami berhenti untuk memberikan berkarya, memberikan motivasi kepada masyarakat, dengan banyak kegiatan yang sebenarnya, tapi memang tidak bisa di-post karena memang beberapa itu bersifat ketinggalan juga untuk masalah itu. Oke, baik. Ya, itu yang kemudian yang hari ini kan juga begitu. Makanya kan mudah-mudahan sekarang dengan biarpun ada keterbatasan kami ada kitanan massal mungkin yang
yang mau kita launching segera ini tanggal 7 berarti hari Selasa. Ya, jadi terus kemudian ada ekspedisi badminton tanggal 8. Tanggal 8 dilanjutkan dengan badminton expedition itu ya. Tanggal 8. Kemudian tanggal 9-nya itu ada seminar ada di IAIN, itu seminar tentang UMKM. Tentang UMKM. Jadi ada pemerhati, ada dari dunia pendidikan, direktur ini juga ada dari praktisi, juga dari pemerintah daerah juga kita hadirkan di sana. Dan itu gratis. Dan ini gratis. Jadi itu jam 1 siang kita akan gelar di aula perpustakaan IAIN. Aula perpustakaan IAIN. Itu tanggal 9. Tadi monggo teman-teman KNPI hadir, silakan. Kita malah berterima kasih, artinya potensi-potensi ini harus apa namanya, semuanya bisa partisipasi, ada BNI mau rasa memiliki, itu yang kita inginkan juga. Benar-benar sekali. Lalu ada baksos vaksin dan donor darah ini untuk diselenggarakan di mana Pak Bambang dan Pak Yusuf ini? Jadi tanggal 8 juga itu. Tanggal 8 itu berarti badminton dan baksos vaksin donor darah. Itu di Pare. Itu di Pare. Betul, di Pare tanggal 8 itu. Jadi itu nanti ada selain vaksin, ada donor darah, juga kita akan memberi santunan juga, santunan itu juga. Nanti tempatnya di Pare, kita bagi, ya gitu. Jadi olahraga dan sosialnya di mana, di Pare. Nah, pendidikannya, edukasinya ada di kota. Tuh, terus kemudian tanggal 10 ya, 12 10 sampai 12. Iya. Itu ada Expo Pers Festival. Wow, luar biasa. Nah, di situ nanti ada berapa sekitar 60 stand itu yang kita gelar, juga ada hiburan. Tepatnya di Parkir 2 Simpang 5 Gumul. Itu kita buka mulai jam 3 sore sampai jam 10 malam. Tapi khusus hari Minggu jam 10 pagi sampai 10 malam. Khusus yang tanggal 12-nya ya. Tanggal 12. Iya. Tapi yang untuk daily-nya itu jam 15 sampai jam 10 malam. Di situ ada sentra ekonomi juga. Terus kemudian juga kita bisa menampilkan setiap daerah masing-masing PWI daerah itu bisa menampilkan karya jurnalisnya juga ada di situ nanti. Kita harapkan juga ada partisipasinya. Juga memang hiburan, kemudian juga ada pengusaha-usaha ada di sana nanti. Jadi, pameran UMKM di sana. Betul, jadi juga kuliner juga ada nanti. Untuk acara gelar seni dan budaya ini di sana juga nanti, di sana nanti. Jadi satu kesatuan hiburannya itu ya. Gelar budaya ada di sana nanti. Kebetulan ini disupport oleh pariwisata Kabupaten Kediri. Jadi kita disupport untuk itu. Jadi mudah-mudahan juga ini bagian dari komunikasi masyarakat dengan kita. Itu yang paling penting. Untuk Expo Pers Festival ini juga berada di sana juga. Ya, satu kesatuan itu. Berarti pameran produk UMKM, gelar seni budaya, Expo Pers itu berada di satu rangkaian di kawasan Simpang 5 Gumul. Nah, untuk acara puncak sendiri ini kan biasanya ada kayak penganugerahan atau PWI Awards, itu seperti apa tahun ini konsepnya? Jadi tahun ini itu ada 2 kategori. Kategori bangsa gini, satunya itu prapanca, satunya PWI Award. Yang prapanca ini adalah penganugerahan bagi pemenang yang mengikuti karya jurnalistik yang diselenggarakan oleh PWI Jawa Timur. Itu ada 4 pemenangnya. Kemudian yang PWI Award itu ada sekitar 15 se-Jawa Timur, tokoh-tokoh masyarakat, baik pengusaha, pemerintah daerah yang dinyatakan sebagai salah satu yang berprestasi. Nah ini ada 15. Ada 15 penganugerahan. Nanti akan dilakukan insya Allah di Grand Surya di malam minggu. Jadi jam 6 sampai jam 10. Jadi kita full sana nanti. Untuk acara Jalan Sehat ini yang terakhir, acara Jalan Sehat. Ya. Tanggal 11-nya pagi kita mengadakan Jalan Sehat. Nah, ini titelnya Jalan Sehat Bersama. Jalan Sehat Bersama. Nah, artinya bersama titik-titik. Titik-titik. Berarti jalan sehat luar biasa. Nah, artinya apa? Kenapa tidak ada titik, tidak koma, titik-titik? Artinya apa? Ini masih banyak kesatuan yang ada di sini. Nah, menggandeng elemen. Banyak elemen Jakarta Pasik itu betul. Jadi kita pengen menggandeng di situ.
Kita ingin menghadirkan semuanya, berbagai elemen itu bisa masuk di situ. Nanti ada drum band, Asma 5 Taruna juga akan mengadakan drum band. Dan yang paling penting di sini, yang ini isu seksi, ya, yang di situ adalah baru-baru ini kita tahu bahwa banyak perguruan pencak silat itu membuat citra mereka juga disoroti masyarakat. Kita ingin sebuah citra itu tidak negatif, jadi positif. Nah, kita bangun di situ. Dengan cara apa? Insya Allah kita akan ada 10 perguruan pencak silat yang ada di Kediri. Itu akan kita ajak untuk jalan bersama. Luar biasa. Dan nanti mengadakan deklarasi damai. Nah, di situ nanti yang kita harapkan. Apa? Ya mereka harus bahwa Kediri itu bukan milik siapa, ya milik kita semuanya. Benar sekali. Itu yang kita harapkan. Dan nanti pada finish yang kita inginkan kepada kita juga bahwa nanti mereka memberikan peragaan silatnya, tetapi bukan silat setiap perguruan, bukan, tapi seluruh perguruan ini melakukan gerakan yang sama. Nah, artinya apa? Kebersamaan. Nah, itu. Ini mudah-mudahan keinginan kita itu bisa dilaksanakan dari 10 perguruan ini. Mudah-mudahan ini yang kita harapkan. Harus optimis Pak Bambang, Pak Yusuf. Dari kesekian banyak rangkaian kegiatan muncul ide yang luar biasa seperti ini. Itu dari mana Pak Yusuf? Ini bagi saya ini merupakan acara yang luar biasa yang diselenggarakan insan pers. Karena dia pertama digosok sama Bagaimana Pak Yusuf? Bisa menjelaskan? Mungkin idenya kalau bisa. Sebenarnya bukan ide satu orang saja, tetapi banyak kawan-kawan PWI, banyak kawan-kawan wartawan yang tergabung di PWI. Dengan sekian referensi yang dia dapatkan dari lapangan, pastinya inilah yang terbaik untuk bisa dilakukan. Nah inilah yang makanya muncul beberapa sekian banyak kegiatan itu yang saya sudah ini yang memang representasi dari apa yang didapatkan diperoleh kawan-kawan di lapangan, yang lebih efektif dan bisa lebih efisien untuk bisa sampaikan kepada masyarakat dan memberikan motivasi pada masyarakat. Yang situasi-situasi yang seperti ini yang kami berharap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PWI ini bisa memiliki kemanfaatan langsung pada masyarakat, memberikan semangat, memberikan motivasi, terus banyak elemen itu yang juga ikut support. Ayolah kita bagikan, semuanya terasa memang lesu, tetapi harus bangkit dari masyarakat. Sekali lagi harus bangkit sesuai dengan temanya UMKM Backbone Perekonomian Nasional. Berarti titik poin yang utama ini adalah mengedepankan aspek ekonomi, terlebih ke UMKM atau ekonomi yang mikro agar mereka bisa kembali on fire seperti itu, Om Bang. Ya betul, karena kan juga disampaikan oleh Presiden kita Pak Jokowi kan menyatakan bahwa perekonomian UMKM sekarang harus digalakan saat itu. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang berupa event itu harus dilakukan. Benar sekali. Nah, betul Pak ya? Iya. Untuk melakukan itu. Harus. Jadi ini pihak keamanan, artinya jajaran lembaga hukum seperti mungkin kepolisian harus paham juga sekarang. Ini perintah dari Pak Jokowi, Presiden kita. Tujuannya apa? Menggerakkan tadi dengan adanya event, orang mungkin dia mau melakukan sesuatu pasti ada pameran di situ. Apapun kegiatannya, entah musik, entah itu sosial, entah itu budaya, apapun. Artinya apa? Itu pergerakan itu akan muncul. Ya, putaran ekonomi itu juga akan muncul di situ nanti. Yang membedakan HPN tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya apa Bang? Mungkin yang kali ini benar-benar istimewa di Kediri ini apa Pak Bang? Dari bagian banyak kegiatan jadi gini, seperti sampaikan Pak Sek tadi ya. Kalau sebelumnya, terutama yang di Jawa Timur ya, biasa kegiatan itu dipusatkan di Gerahadi. Ya, di Gerbunduran. Itu pasti eksklusif dan kesannya eksklusif. Jadi data formal gitu, dan sebagainya. Nah, dan kegiatannya pun mohon maaf, artinya sifatnya juga seremonial. Seperti ini. Dan masyarakat belum bisa menikmati hari pers itu sendiri, hari persnya lah ya. Hari persnya. Bukan artinya jadi mereka hari pers, tapi mereka tidak bisa menikmati apa ini pers gitu itu nggak bisa. Ya, tahun ini alhamdulillah
dari hasil rembukan teman-teman juga kita mengusulkan, alhamdulillah ini menjadi satu poin yang positif. Benar itu sekali. yang kita inginkan. Jadi apa? Masyarakat juga paham dari PSI. Oh ini tuh PSI. Oh ini tuh wartawan. Oh itu pergerakannya tidak melulu pada proses profesi Wartawan saja. Iya, mencari berita sampai itu tidak. Tapi kita juga merasa memiliki bahwa kepentingan ini juga kepentingan bersama. Benar sekali. Pak Bambang dan Pak Yusuf, kita ini kan generasi muda di Kota Kediri. Apa mungkin Pak motivasi atau yang pesan yang disampaikan kepada generasi muda agar teman-teman generasi muda di Kota Kediri ini juga ikut terus serta. Jadi sekarang itu kan banyak fenomena yang misalkan kita post asal posting, tidak memperhatikan 7 kode etik seperti panjenengan kan sudah paham, sudah ahli gitu. Tapi kita banyak mengetahui anak-anak muda sekarang asal posting, asal ngejudge, asal membuat konten yang konten itu mohon maaf nih, mungkin orang lain belum bisa menerima. Nah, mungkin ada tip atau trik khusus nih Pak Bambang dan Pak Yusuf sebagai senior wartawan yang ada di Kediri. Sama saja. Jujur sebenarnya maju tadi ketika dihubungi untuk ada podcast dengan KNPI Kota, saya kaget kemungkinan dari luar biasa. Terima kasih. Memiliki konten yang sedemikian rupa dan memang digarap secara serius. Kita kan juga begitu. Memang sekarang memang marak untuk yang seperti ini, dan terutama kaum muda kan sekarang ini semuanya tidak ada yang tidak bermedsos. Iya, benar sekali. Kan begitu. Cuman sebenarnya inilah sebenarnya namanya citizen journalism, bahwa jurnalisme yang masyarakat itu, tetapi jurnalisme yang beretika yang kita harapkan bisa berkembang. Jadi bukan hanya sekedar nge-posting sesuatu yang kemudian menjadi sangat kontraproduktif gitu di masyarakat. Nah, harapan kita kan memang ini butuh pendewasaan, edukasi. Kegiatan yang seperti ini yang dilakukan oleh KNPI pun saya pikir bagian dari bagaimana memberikan sebuah ruang edukasi ini yang sebenarnya bermedsos yang baik. Yang baik, begitu, yang sesuai etika jurnalistik kan begitu. Maka sesuai dengan tema kita Pak pers yang merdeka, demokrasi tapi bermartabat, tidak merugikan orang lain kan. Benar sekali. Dan ada value, ada nilai yang tetap dijaga di situ bapaknya. Ada etika itulah yang saya yakin bahwa memang sisi negatif itu tidak bisa dipungkiri. Namun nanti pasti ada pendewasaan. Harapan kita gerakan-gerakan juga yang dilakukan oleh podcastnya KNPI ini sebagian dari pendewasaan masyarakat bagaimana bermedsos. Ya, itu kan begitu. Tidak mungkin akan bisa dikendalikan semuanya oleh negara. Benar. Ini karena ini fenomena global. Dan ini tidak mungkin juga akan bisa dikendalikan oleh media mainstream seperti kami. Itu sesuai dengan perkembangan sosial. Tetapi nanti masyarakat sesuai beriring waktu mereka akan melakukan proses pendewasaan, menfilter sendiri, akhirnya ini loh yang benar begini loh, kan gitu. Saya sudah beberapa kali postingan yang berbau ngeri gitu. Iya. Itu kan juga akhirnya masyarakat kan jengat-jendiri. Benar. Ya, gitu. Negatifnya kan masyarakat itu menilai hal-hal yang tidak diposting dengan yang tidak sesuai kode etik wartawan gitu. Itu kan orang akan menilai bahwa konten ini seperti ini gitu. Tapi dari media sosial kita juga bisa jadi kontrol ataupun menilai bahwa hal-hal yang memang perlu untuk dibantu. Kadang orang misalkan butuh bantuan, ketika kita komplain ke lembaga A, B itu kan kita komplain ke media sosial itu bisa langsung tercover. Betul sekali. Ya, makanya ini gerakan citizen jurnalis ini sebenarnya kan begitu Mas Jul. Jadi memang ini nggak bisa dipungkiri. Itu fenomena global kan. Fenomena global bukan hanya fenomena di negara kita, tetapi semuanya. Inilah yang kemudian nanti bagaimana ada upaya-upaya dari semua pihak, elemen-elemen baik yudikatif dan terutama di penegak hukumnya sebenarnya adalah elemen perangkat untuk menegakkan itu, bagaimana mengendalikan itu. Ada polisi cyber kan, kepolisian kan begitu.
terus kemudian ada undang-undang ITE dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian bukan persoalan kemudian harus ditindak tegas dan lain sebagainya, tidak, tetapi bagaimana ada edukasi sehingga masyarakat itu sadar, oh yang begini nggak layak lah untuk dipost. Benar sekali. Nah itulah yang memang butuh waktu, dimanapun negara belum bisa sepenuhnya bisa dikendalikan, dan negara tidak kuasa untuk bisa mengendalikan karena fenomena global. Iya. Pak Bambang menambahkan tips atau trik kepada generasi muda yang membuat konten yang di masyarakat, kadang ada yang negatif, kadang ada yang positif, seperti apa Bang? Mungkin yang paling menurut saya ya, jadi generasi muda yang perlu diperhatikan ini, jadi basicnya adalah apa sih sebuah keberhasilan itu? Nah, pertanyaan itu kan sepele sebenarnya. Iya. Apakah masalah pangkat, jabatan, ataukah uang, ataukah apa? Ternyata tidak menurut saya. Bagi generasi muda, kita semuanya adalah sebuah keberhasilan itu adalah apa? Sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu yang paling penting. Ini di situ bermanfaat bagi siapa? Ya semuanya, bagi keluarga, bagi lingkungan, mungkin lebih besar lagi bagi bangsa dan negara. Artinya apa? Jadi konteks itu pun kalau kita dalam menyampaikan sesuatu bermanfaat enggak nih? Oke. Nah, kan benar ya. Iya, kalau nggak ada kan biasanya anak muda itu bikin konten itu mungkin hanya pengen viral, pengen dihargai, pengen terlihat. Iya, nggak masalah. Itu sah-sah saja. Kenapa? Secara psikologisnya memang anak muda memang begitu. Ya, benar. Jiwanya begitu. Kita nggak bisa memungkiri hal itu. Tetapi ranah itu kan juga harus ada aturan. Nah, jadi harus bermanfaat dulu. Viral tidak masalah kalau bermanfaat. Banyak menurut saya hal-hal yang positif. Kemarin contoh, ada 3-4-5 orang anak muda, dia membersihkan sungai. Viral. Iya. Itu kan bermanfaat itu. Bermanfaat. Lepas dan saya ya. Artinya lepas maksud dan tujuannya apapun. Iya. Tetapi kita yang melihat tidak positif. Benar sekali. Bermanfaat kan. Nah, contohnya hal itu. Tapi ada yang konyol juga. Mandi lumpur itu. Nah, ya kembali lagi kita kan bisa menilai dan sebagainya. Bukan kita menjudgment, bukan ya. Okay. Oh itu jelek, tidak bisa. Artinya kita bisa memberikan sesuatu bahwa ini tidak bisa, konteksnya tidak bisa. Kalau kalau saya tidak bisa menerima ini, saya menerimanya ini. Nah, bisa memilih diri kita sendiri. Bermanfaat enggak? Itu aja dulu. Oke, luar biasa. Ya, inilah yang sebenarnya menyambung dari Pak Buat, bahwa yang nanti Mas Bro, ya prediksi dari kawan-kawan, memang barometernya mesti kembali ke media mainstream. Benar sekali. Oh, ini cocok ini hoax atau kayak ini kebenarannya seperti apa? Ini pasti akan membaca berita-berita di media-media mainstream. Menjadi literaturnya ini itu kembalinya ke situ memang. Biarpun saat ini masyarakat belum sadar harus kemana, ini hoax atau tidak, ini ukurannya apa, dia harus mengkonfirmasi kemana. Ini yang sebagian masyarakat pada umumnya itu belum begitu paham. Nah, sebenarnya kan fungsi-fungsi di sini lah, media itu tetap dibutuhkan sebagai barometer. Sangat dibutuhkan. Ini apakah ini hoax ataukah tidak? Ketika ini dimuat di sebuah media mainstream, media massa yang benar secara kredibel, maka ini kebenarannya terpercaya gitu ya. Ya itulah yang dibutuhkan gitu. Ini salah satu dari fungsi kontrol juga dari media. Oke. Pak Bambang, karena kita sudah ternyata di sesi akhir, kembali lagi ke proses acara Hari Pers Nasional Jawa Timur yang diadakan di Kediri. Ada hal yang disampaikan Pak Bambang untuk masyarakat luas, khususnya masyarakat kota dan Kabupaten Kediri, agar bisa turut serta bergabung ataupun bersama pers untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ya. Jadi yang kita inginkan adalah kegiatan ini itu bisa tuh bermanfaat. Oke. Ya. Apa yang kita sampaikan, apa yang kegiatan ini kita inginkan juga ada umpan balik ke kita. Artinya apa? Monggo kalau pengen jalan sehat, ikuti jalan sehat. Ikut jalan sehat. Monggo. Ingin mungkin sosial, silakan memberi santunan atau ikut santunan juga nggak masalah. Benar. Buat donor darah kita silakan. Kita juga pengen hadir di expo,
Alhamdulillah. Karena apa? Mungkin Kita KNPI juga boleh ya. Enggak apa-apa. Siap. Bisa. Kita sediakan stand juga. Stand, monggo kita apa? Kenapa? Mereka datang mungkin karena menarik, ada produk, dia membeli, itu sudah transaksi. Ada transaksi. Berarti apa? Menumbuhkan ekonomi lagi. Benar Banyak sekali faktor di situ. Expo-nya Itu yang kita berjalan. inginkan. Yang paling penting dalam kegiatan ini ya adalah ada satu dampak real yang dirasakan oleh masyarakat. Itu goalnya sebenarnya. Wow. Itu. Pak Yusuf menambahkan. Oh iya, hanya sekedar menambahkan saja. Ya, harapan kami upaya Hari Pers ini yang digelar di Kediri di saat ini bisa memberikan konkret, memberikan semangat bangkit semua elemen masyarakat kita. Tidak boleh kita hanya lesu, hanya kemudian menyalahkan banyak satu sama yang lainnya, tetapi kemudian tidak berbuat apa-apa atas kelesuan ekonomi pasca pandemi dan lain sebagainya. Ayo, ya PES kami coba mendorong dan kami juga merangkul untuk bareng-bareng dengan media-media yang sudah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kami yang saat ini untuk Hari PES saat ini. Harapan kami, monggo, mari kita bareng-bareng bangkit dari keterpurukan kita. Luar biasa. Pak Bambang, Yeah. teman-teman dari KNPI Kota Kediri khususnya Generasi Muda ini pasti menunggu quotes of the day dari saya yang memandang Pak Bambang sebagai senior wartawan yang ada di Kota Kediri. Quotes of the day-nya untuk teman-teman generasi muda Bung Puan DPD KNPI Kota Kediri seperti apa, Bang? Saya bingung ini ya. Intinya gini aja lah. Ya. Kita tidak bisa menilai, tidak bisa dinilai. Tidak bisa Ya, dinilai. kita tidak bisa menilai, Kita juga tidak bisa menilai. luar biasa. Itu. Tetapi apa yang kita lakukan boleh dinilai. Luar biasa. Tepuk tangan, Pak. Pak Bambang, Pak Yusuf, saya terima kasih sekali sudah mau hadir di DPD KNPI Kota Kediri. Sukses acara untuk Hari Pers Nasional tahun 2023 di Kediri. Bagi teman-teman KNPI Kota Kediri dan dimanapun berada Bung Puan, silakan ikuti rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional yang ada di Jawa Timur, khususnya di Kediri pada tanggal 7 sampai 12 Maret. Ada rangkaian kegiatan mulai dari khitan massal, khitanan massal, baksos, badminton, seminar UMKM, jalan sehat, serta pameran produk UMKM. Tentunya acara ini digelar sepenuhnya di Kediri. Bagi generasi muda, dimanapun Anda berada, jangan lupa juga like, comment, share channel kami di DPD KNPI Kota Kediri atau IG kami juga di DPD KNPI Kota Kediri. Terima kasih yang sudah menyaksikan channel kita semuanya. Terima kasih buat Pak Bambang, Pak Yusuf dari PWI Kediri. Salam pemuda.